Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu ala Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali kita Pak, saudara, saudari semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana di malam hari ini yang begitu luar biasanya, yang begitu bahagianya di malam hari ini, malam yang istimewa bagi kita semua yang hadir di malam hari ini. Kita tetap mensyukuri apa yang Allah berikan. Banyak sedikitnya Allah berikan kepada kita tidak mensyukuri dengan ucapan Alhamdulillah. Ini terasa dan saya kurang tenang di dalam kasus ini. Ada yang suara nangis, ada yang suara tidur, ada yang bercanda-canda. Ini mengganggu fokus ataupun mendengarkan kajian kita. Apalagi orang-orang tua kita kan sedang tidur. Kalau suara di sini, suara di situ, suara di luar, suara di atas, suara di bawah, yang gimana dengarkan Bu? Makanya kalau kita itu mendengarkan pengajian, mendengarkan suatu majelis, mendengarkan suatu penuntutan atau pemberian ilmu, fokus supaya tidak terpaham. Nanti saya katakan babi halal dimakan gara-gara nggak ibu mendengarkan ataupun orang bapak itu salah dengar. Oh, besok pergi pulang mudah jadi babi. Panggang kejeronan kamu. Jadi kemudian kita itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat beliau, Bu yang di luar, bapak yang di luar dengar suara saya. Ya, enggak dengar. Walaupun saya kecil, tapi alhamdulillah suara saya apalagi ditambah dengan mikrofon. Jadi kita terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bu kita harus berselawat kepada baginda? Karena sahabat beliau yang kita harapkan. Jangankan di akhirat, sekarang saja di dunia kita itu harus mendapatkan ataupun mengharap sahabat beliau. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita semua tidak ada dalam surga. Kalau tidak karena Muhammad Pak yang di luar, Bapak tidak bisa duduk di situ. Orang Bapak juga nggak bisa duduk di situ. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan berdiri saya di situ. Ustaz kita pun kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan hadir di kita ini. Jadi karena Nabi Muhammad, masjid ini kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak akan terjadi pembangunan masjid ini. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Jadi jangan bosan untuk berselawat kepada beliau. Kata Bahanda Al-Ustaz kita ini Asrul Sani, beliau ini adalah abang senior saya. Beliau ini adalah Bahanda kelas saya di Mustafa di bawah. Kata beliau tadi kepada kita, tidak mampu orang bapak ikut 100 berselawat, minimal 200. Kalau tidak mampu juga 500. Kalau tidak mampu lagi 1000. Kalau saya mengatakan setidaknya 1 kali dalam 1 hari. 1 kali susah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad dalam 1 hari. Luar biasa. Kalau bahasa kami di Mandailing Natal ataupun di tafsir mengatakan halak nakolik itu. Kalau bahasa Jumone ngomongnya orang yang kikir itu, orang yang kikir. Ya, orang Jawa pilih kabar api. Aku ini orang Jawa, tapi dari mana? Emakku, ibuku itu orang Jawa Tengah Kebumen. Bahasanya itu ngapak, ya. Jadi banyaknya orang ibu bapak pakai bahasa Jawa. Insya Allah sedikit-sedikit doain aku ini bisa jawabnya. Jadi yang saya muliakan, yang saya hormati ayahanda, buat guru kita yang sedang bersama kita semua, mudah-mudahan beliau nanti memberikan kepada kita semua
ilmu yang bisa kepada kita bermanfaat, kemudian kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Kemudian saya hormati segenap datuk penghulu kita yang ada di dusun satu, apa nama kampung ini? Semelanti. Kemudian kepala pemerintah desa, Pak Kadus Seminyak, kepala desa semuanya yang saya hormati, begitu juga dengan segenap para panitia, kemudian dengan rombongan semua panitia yang telah rela capek-capeknya kemudian merancang semua acara kita ini dengan menyambut dengan bahagianya bahwasanya memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya Bu, saya ceritakan sedikit sebelum kami dengan Al-Ustaz sampai di sini. Luar biasa jauhnya di sini. Luar biasa. Kami dari pesantren berangkat ke Sidimpuan itu jam 8. Sampainya ke Sidimpuan kami itu sekitar jam 9. Jam tengah 10 kami berangkat dari loket sampai ke loket Sidalu-Dalu itu hampir kurang lebihnya tengah 5 sore kemarin. Kemudian kami sampai di sini ke rumah Al-Ustaz kita sekitar jam 9 kemarin. Jadi saya ini orangnya, kata beliau tadi Ustaz Gaul ya. Kenapa kata beliau Ustaz Gaul? Kurasa karena rambut saya itu panjang kan? Entah gaya saya seperti ya orang-orang gaul lah. Intinya memang masyhur nama saya. Di kampung saya disebut orang saya itu dengan Ustaz Gaul. Sebenarnya Bu, Pak, saya ini susah sekali pakai bahasa Indonesia. Kalau nanti ada bahasa campur-campur ataupun kayak pecang kan ada kacang panjangnya kan. Kemudian ada di situ gula merah, ada daun ubi, apalagi ada mie kuning, ada mie putih. Itu namanya pecang karena bercampur semuanya. Saya pun nanti kalau bahasa saya ini ada campur-campurnya, berpucal-pucalnya, maklum bilang saya ini dari kampung. Saya ini dari kampung kita ataupun yang daerahnya itu bahasa Mandailing ataupun Batak ya, yang dikenal dengan Batak. Tapi kami ini bukan Batak yang makan orang, kami ini bukan Batak yang makan babi, tapi kami ini Batak yang bermarga, yang memiliki adat istiadat. Orang bapak, orang ibu ada istiadat, adat semuanya di sini. Kami juga di sana ada. Jadi bapak ibu, saya sebelum melanjutkan pengajian kita ataupun pembicaraan saya, nanti lai pulo uang ibu dulu yang batanya tanyo atau uang apa dulu batanya tanyo kelampo ya. Kalau itu bahasa apa? Bahasa Minang, bahasa Melayu. Kalau yang saya katakan tadi nanti orang bapak ibu bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Seperti itu kecil hitam tapi manis. Ya. Mau bertanya siapa namanya, udahkah memiliki istri berapa, atau udah berapa anaknya. Jadi nanti kalau saya tidak perkenalkan diri saya, terbawa mimpi orang bapak ibu dengan saya. Makanya sebelum saya lanjut pembicaraan saya sampaikan kepada ayah ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Bujing-Bujing Tanyang Tenggang. Tahu bujing-bujing tempat kami? Bujing-bujing itu gadis-gadis. Di gadis-gadis dengarkan nama saya. Ya nanti, iya. Ya tidak ada. Nama saya biasa dilahirkan, dan saya lahir itu dinikahkan ataupun saya diberikan nama dengan nama Ulaman Al-Ghifari Al-Nusi. Biasa saya itu di kampung biasa manggil saya itu Leman. Kalau ayah umat saya manggil saya itu Ucok. Ucok rasulnya. Ucok yang kena kuat neneknya, orang besarnya datang ke kemarinya.
namanya ya, ayah ibu saya itu biasa manggil saya mulai kecil sampai sekarang Ujo. Kemudian saya sekarang mengabdikan diri di suatu pesantren yang ada di Tapsel. Nama pesantrennya adalah Raudatul Khairiyah. Raudatul Khairiyah itu berkecamatan Sayurma Tinggi, berdesakan Banduhayan dan Kantong yang ada di Padang Sulimpuan. Jadi status saya alhamdulillah sudah ada anak 30. Pak, anak saya 30. Bu, anak saya 30. Jangan heran. Yakin gak kamu? Yakin nyarang bapak itu anak saya 30. Tapi umaknya gak ada. Gak ada mamanya. Orang bapak yang di luar yakin anak saya 30. Gak ada mamanya. Yakinlah anak saya 30. Saya katakan satu lokal 30 orang. Bukan anak saya, tapi anak ibu saya. Mereka di sana ada sekitar 30 orang. Dan kalau di sini beliau juga harus kita banyak anak-anak dari sini ya. Karena tadi pagi kita saksikan yang aja dan tahfiz semuanya kita itu adalah rata-rata semuanya mengaji kepada beliau di masjid apa itu masjid Al-Ikhlas ya. Ini yang paling saya mengirikan ya. Saya ini kemarin sudah sangka prasangka buruk terjadi kepada saya karena ketika kami di apa loket darudan, saya cerita sedikit pengalaman kemarin Pak. Yang jemput kami itu pakai mobil Pajero Sport. Pajero. Saya ini mimpi apa tadi malam dalam hati saya? Seumur hidup saya pertama kali datang ke Pekanbaru ini, tiba-tiba dijemput pakai mobil mereknya Pajero. Jadi saya terheran-heran, apa mimpi saya dari mana? Jadi saya kira itu Pak supir adalah supir pribadi Al-Ustaz. Jadi ini singkat ceritanya, ini yang saya tanyakan dalam hati saya. Saya kira itu supir kami kemarin itu adalah Pak supir pribadi Al-Ustaz kita yang ada di sini. Tapi setelah saya ketahui Pak supir abang Anda itu yang memiliki mobil, yang memiliki masjid, yang memiliki semua ini. Jadi saya ini berprasangka buruk menilai orang dari luar. Itu yang tidak boleh. Jadi pelajaran kepada kita. Karena gaya beliau kemarin hanya pakai celana training, baju singlet, baju kaos biasa, tangan pendek. Jadi secara logika, kalau saya ini pakai sekali ini pribadi, super pribadi Ustaz ini ya. Jadi rupanya beliau yang memiliki mobil itu bukan super pribadi Ustaz Ustaz ya. Jadi mohon maaf kepada Ustaz kalau Anda, kepada beliau saya mohon maaf karena bersangka buruk ya. Jadi suatu persangka buruk itu Pak Bu, kita itu harus menjadikan iktibar. Yang dikatakan iktibar itu pelajaran. Kalau ibu bersangka buruk kepada suami, nggak pulang jam 10 malam, kirain sudah pergi ke tempat yang lain atau berbuat buruk. Mana lah telepon. Nggak betul ini lagi jam 10 malam belum pulang. Kemana dia ini? Kita cari ini yang lainnya dia. Itu namanya bersangka buruk. Entah yang mendengarkan pengajiannya bapak-bapak. Jadi suatu kejahatan, suatu keburukan, kejelekan itu harus kita ambil iktibar. Kita ambil pelajaran untuk memotivasikan kepada kita semua. Jangan lagi demikian. Jangan melihat orang dari luarnya saja. Kalau kita lihat orangnya dari luar saja, nanti kita yang rusak. Kalau Pak Jokowi pun kiranya Pak Jokowi kalau pergi ke ladang, gaya itu gaya seperti orang pergi mau manen, pakai sepatu, bawa egrek, ya, pakai topi, apa, pasti perkiraan bapak dia itu bukan siapa-siapa. Pasti perkiraan kita itu masyarakat yang manen di belakang. Rupanya atau dia itu Pak Jokowi, karena melihat penampilan dari luar saja.
Ya? Jadi kita itu jangan melihat menilai seseorang dari luarnya. Kalau kita menilai seseorang dari luar, modelnya, rupanya itu ustaz yang bicara ini mukanya hitam, ya? Warna kulitnya hitam, sirian ataupun penglihatan matanya itu sangat tajam. Kalau dibuka muka ini siram nampak mukanya. Kalau orang bapak ibu mengira saya seperti ini, itu ustaz abal-abal itu. Ustaz yang banyak bicara itu. Ustaz yang nggak tahu etika tentang ilmu agama itu. Yang salah bu. Jangan kita menilai orang dari luar. Orang ibu pun kalau saya nilai, putih di wajah saja. Kalau nanti sudah pulang dari sini udah hitam itu. Karena kenapa? Tebalan badak. Tapalan badak kalau bahasa kami. Berarti tebalan bedak my baby. Ya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri di sini karena amanah beliau mengatakan kepada kami sebelum saya mengisi pengajian kiranya kalian dulu pertama kali ada mengisi pengajian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak banyak berbicara, cuman sedikit saya bahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Dengarkan Bu, kalau adik-adik, jangan tahu tidak anak kau sekali. Jangan itu anak-anak dulu kau dengarkan, nanti salah paham kau. Ya, sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam suatu kitab, nama kitab itu Muhtarul Hadis An-Nabawiyah. Muhtarul Hadis An-Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Beliau itu mengarang hadis sekitar 1582 jumlah hadis yang karang dunia. Jadi di dalam kitab Muhtarul Hadis An-Nabawiyah, di hadis yang begitu menjelaskan kepada kita, Ati an Jibril, roh tua Jibrilnya datang kepada aku Jibril. Kepada siapa datang Jibril? Faqala, maka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa katanya di situ? Isma sita fa innaka mayyitun. Hiduplah semaumu, fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati. Ada sini yang tua lain nampak saya udah keriput muka beliau. Kalau kita tanya kurasa umur beliau udah ada 80 atau 70 tahun. 70 tahun kita Allah berikan kehidupan, 80 tahun Allah berikan kehidupan. Yakin dan percaya Pakku, Pak ini akan mayitun, maka sesungguhnya akan mati. Bu, ibu mau hidup 50 tahun di dunia ini. Ibu mau hidup 50, 60, 70, bahkan 100 tahun di dunia ini. Sesungguhnya akan mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa merasakan kematian. Kalau tidak nanti pagi orang bapak ibu meninggal, kita semua meninggal, bisa jadi di siang harinya. Kalau nggak di siang hari, bisa di malam hari. Kalau nggak di malam hari, 1 minggu akan datang. Kalau nggak minggu datang, 1 bulan. Kalau tidak 1 bulan akan datang, 1 tahun akan datang. Tapi sesungguhnya semua kita yang bernyawa akan mati. Yang tua, yang muda, mati. Yang baru lahir saja pun mati. Meninggal itu ibaratnya kita lihat. Orang bapak kenal nggak pohon kelapa? Pohon kelapa. Pohon kelapa itu pasti ada buahnya. Ada yang muda, ada yang tua. Pernah nggak orang bapak melihat yang muda jatuh dari atas pohon ke bawah? Pasti pernah. Apalagi yang tua. Berarti hidup di dunia ini, jangankan yang muda saja mati, apalagi yang sudah tua. Tapi kematian itu ada 2, Pak, dengarkan. Kematian itu ada 2. Bu, kematian itu ada. Yang pertama, kematian itu namanya husnul khotimah. Apa yang dikatakan husnul khotimah? Matinya dalam keadaan baik. Orang bapak yang di luar, orang ibu
ibu yang di luar, saudara-saudara semua yang di luar, yang di dalam masjid ini, andaikan kata Allah angkat nyawa kita dari tubuh kita pada saat ini, pada detik ini, maka kita dinamakan dengan matinya husnul khatimah. Karena kenapa? Karena berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, karena mendengarkan suatu pengajian, karena bergembira dengan menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita mati husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau saya ini berceramah begitu menggelegar, andaikan kata malaikat sampai jauh nyawa mengangkat nyawa saya, memisahkan ruh dengan jasad saya dengan tubuh saya juga dimatikan dengan husnul khatimah. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, andaikan Bapak tadi siang sedang memanen sawit kawan, sedang mendorong sawit teman, sedang mengangkung melangsir sawit kawan, bukan sawitmu yang kau panen, bukan sawitmu yang kau langsir, tak dapat izin dari semua orang yang tidak kau panen. Perlu ya efek, perlu sama saya uang untuk biaya makan anak istri saya, maka saya terpaksa untuk mencuri. Bukan, andaikan kata Bapak tadi sedang mendorong. Ini gayanya cuma apa namanya? Mengekret kan? Ekret. Kalau mendoros kayak gini, saya besar seorang saya dulu juga berdoros. Kecil saya kayak gini, kalau dorosan yang segini kan sama saya Pak. Kalau segini batangnya kan sama saya, boros deh. Kalau nggak bisa kurang dari itu sikso, pusing semua. Jadi Pak Bu, kalau kita itu sedang mencuri yang tidak hak kita, mengambil yang tidak milik kita, memperbuat kejelekan, main judi, main togel, main skater, ketika itu datang malaikat sang pencabut nyawa. Dolan, macam nahodanya, enggak disebutnya itu. Bulan mati laku sekarang, tidak akan disebutkannya Bu. Tidak ada pemberitahuan kalau ibu mati, orang bapak mau mati, sedang main skater, jackpot kau katakan. Ketika itu datang malaikat sang pencabut nyawa, maka ketika itu roh dalam tubuh kita akan berpisah, maka matimu dengan kematian. Apa itu sumber khatimah? Mati yang begitu jelek, mati yang begitu buruk. Kalau sudah mati yang keadaan buruk, bagaimana dapat kebahagiaan di sudah hilang? Coba kita pikirkan. Tapi kalau kita mati dalam keadaan baik, ya kita percayalah, kita itu akan dihadirkan dengan kebaikan. Bapak yang di luar, dengar nggak suara saya? Kalau bahasa Jawanya dengar apa itu Mas? Burungu, orang bapak burungu, yang luar ini apanya? Ayo Mas ini, ya. Orang bapak dengar semua ya, dengar. Jadi kalau tidak itu, kalau kata-kata saya tadi terkena, tersinggung, saya mohon maaf. Bukan saya mengatakan ini ya, tapi sudah fakta dan kenyataannya. Kalau orang bapak itu marah dengan apa yang saya katakan, berarti hati bapak itu sedang mati, hati bapak itu sedang sakit, perlu itu dibawa ke rumah sakit. Kalau bapak demam, pasti dibawa ke rumah sakit. Kalau bapak itu nanti dibawa ke rumah sakit. Hati kalau sudah mati, hati kalau sudah sakit, apakah bisa dibawa ke rumah sakit? Apakah bisa itu hati dikasih Velmodrek, Paramek, Ampicillin? Tak bisa Pak Bu. Tapi mengobati hati itu hanyalah percaya semua datangnya itu dari Allah. Iman kita semuanya. Keimanan Pak Bu, saudara-saudara, iman kita semuanya iman. Apa yang dikatakan iman? Ada sini namanya apa iman? Kalau ada maaf saya katakan iman nanti sopan saya bilang saya. Iman itu artinya percaya. Percaya itu kepada siapa? Rukun iman ada berapa? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman
Kucing. Iman kepada siapa? Habis iman kepada Allah. Kau suaramu kuat di luar sana, di sini kau bicara. Apa? Pertama itu kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua kita beriman kepada Allah. Yang ketiga beriman kepada kitabnya Allah. Beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kalau yang pertama beriman kepada Allah, apa yang sudah kita kerjakan beriman kita kepada Allah? Iman kepada Allah berarti artinya percaya kepada Allah. Percaya bagaimana kita kepada Allah, Bu? Percaya bagaimana kita kepada Allah? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu baru namanya iman kepada Allah. Kalau orang ibu suka lagi bicara-bicara, si Anu kemarin gini, itu namanya menggosip. Orang ibu tidak mengerjakan sholat, berarti keimanan ibu kepada Allah itu belum ada. Kalau orang bapak di luar sana masih berani meninggalkan sholat kepada Allah, tidak mengerjakan perintah Allah, terus mengerjakan keburukan, berarti jangan pernah kau mengaku kau itu beriman kepada Allah. Kita kalau beriman kepada Allah, kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Pak, saya mau tanya, orang bapak kalau dipilih, mau pilih yang mana? Masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Pastinya semua pilih surga. Orang ibu ditanya mau masuk surga atau neraka? Pastinya surga. Walaupun nggak bicara tadi mulut ibu di situ, anak-anak yang bicara, pas dalam hati itu kita itu memilih surga. Karena kenapa? Dengar kau dari ustaz-ustaz siapa pun mengatakan itu. Surga itu bahagia, Ustaz iyo, surga itu kekal, apalagi selama-lamanya. Pengen orang ibu, pengen orang bapak, saudara, abangku semuanya pengen masuk surga. Kenapa tak diambil? Pengen masuk surga kan? Ambil, masuklah ke dalam surga. Bagaimana caranya supaya masuk dalam surga? Beriman kepada Allah, tinggalkan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ini sholatmu saja masih berani kau meninggalkannya. Angan-anganmu masuk surga. Dengar hanya orang ini. Kayak ngomong rasaku. Awak di sini berapi-api bicara. Iya. Kalau engkene, iyo. Lengro 2 kali lagi datang ke sini, gua rasa saya tidak membawa, tidak akan berceramah kembali. Tapi saya mungkin sini akan bertinggal, ataupun mungkin saya tinggal di sini cari istri, saya bangun rumah di sini. Tapi nanti saya hati-hati juga. Ceramah Ustaz itu menyinggung hati saya. Ustaz itu yang dulu yang mengolah-olah saya, menjatuhkan harga diri saya di pengajian di Masjid Al-Ikhlas. Kalau merasa kau Pak terkena apa yang saya katakan ini, kalau bahasa kami, gilas kupingmu, panas telingamu mendengar ceramah saya ini, berarti banyak jin dalam tubuhmu. Wajah kau itu harus dirupiah supaya jin dalam tubuhmu hilang. Orang ibu pun kalau panas mendengar ceramah saya, silahkan pulang tidur. Udah saya bagi saya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau ingin masuk ke dalam surganya Allah, ambil. Masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana caranya? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ibu berangan-angan masuk surga. Orang bapak ingin masuk surga. Ingat sejarah Nabi Adam. Apa kesalahannya? Bocil-bocil dah karena pengen muncul. Nabi Adam keluar dari surga, apa sebabnya? Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dalam surga
dikeluarkan itu dimasukkan ke dalam dunia. Apa kesalahan Nabi Adam? Memakan dilarang. Apa itu yang dilarang Allah dimakan? Wakul. Masalah yang kecil saja Nabi Adam makan buah kulti saja, cuma itu kesalahannya Allah keluarkan dari surga. Bapak udah berapa tahun umurnya? Udah ada 50 tahun, 60 tahun. Tahu nggak berapa banyak dosa kesalahan Bapak selama hidup? Ibu nggak tahu nggak selama ini pernah nggak meninggalkan sholat? Pasti pernah. Orang Bapak pernah nggak berbuat keburukan kejelekan? Pasti pernah. Kenapa berangan-angan masuk surga? Dosamu yang begitu banyak, mau kau masuk surga? Nabi Adam saja cuma satu kesalahannya dikeluarkan dalam surga. Enggak minder rasa kau? Minder lah. Masa enggak? Enggak sadar kau Pak? Nabi Adam dikeluarkan dalam surga itu karena kesalahan yang sangat kecil saja, memakan buah kulti. Sudah dikeluarkan dari surga. Kita ini 50 tahun, 60 tahun kau Pak Ibu Allah berikan kehidupan, tapi sholat terus kau tinggalkan, maksiat terus kau laksanakan, sekedar terus kau mainkan sampai jackpot. Gak sadar kau Pak mau masuk surga, tapi gak ingat kau dosamu kepada Allah begitu luar biasa. Kita ini sebagai makhluk Allah itu sadar. Ini perasaan saya semakin lama saya bicara semakin sepi jemaah. Merasa panas kuping ini, kepanasan ya, kepanasan kuping, telinga, panas hati. Ya. Taubat kita taubat. Tidak ada, inilah istimewanya kita umat Nabi Muhammad. Sebesar apapun kesalahanmu, seburuk-buruk apapun kesalahan kita, pasti Allah ampuni. Inilah luar biasa kita umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam minta ampun supaya diampuni dosanya gara-gara makan buah, itu minta maafnya harus dimaafkan. Pak, mau di ladang, mau di kebun, ketika panen datang kau hidayah. Ya Allah, sudah banyak dosa saya harus taubat. Kemudian kau taubat di ladang di situ ketika kau panen, berarti kau ambil air wudhu, sholat sunnah taubat kau. Diampuni Allah dengan syarat apa? Dengan syarat kau itu taubatnya betul kepada Allah. Dengan syarat kau itu menyadari kesalahanmu. Dengan syarat kau tidak mengulangi kesalahanmu kepada Allah. Dimanapun kita ini umat Nabi Muhammad, dimanapun kita mau bertaubat, Allah ampuni. Kita saja yang gak sadar orang bapak ibu, gak sadar kita semuanya bahwasanya ampunan Allah itu luar biasa. Pengampunan Allah itu terus. Pasti dimanapun kau itu ingin bertaubat, langsung laksanakan taubat ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang 10 lewat 10 menit. Sedikit lagi saya tambahi. Kemudian dalam kitab Al-Quran di situ mengatakan isma syaitan. Kata beliau di situ wahati masyaitan. Fa'inaka mufarihu. Cintailah apa yang kau inginkan, cintailah apa yang kau suka. Fa'inaka mufarihu, maka sesungguhnya akan berpisah. Bapak yang di luar punya mobil Fortuner, punya Pajero, punya rumah yang bertingkat, ya, semuanya itu akan berpisah pada dirimu. Kalau memiliki tanah yang begitu luas, kebun sawit jauh mata memandang, sebanyak 40 hektar, 50 hektar kebun sawitmu, tapi jadikan percayalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya apa yang kita cintai, apa yang kita sukai akan berpisah. Bapak cinta kepada istri akan berpisah. Di mana perpisahannya? Meninggal dunia, mati. Kalau nggak Bapak duluan, ibu pasti duluan. Kalau ibu duluan, pasti Bapak ingin cari yang lain. Apa yang kita cintai pasti akan berpisah.
cinta kepada mobil yang berikutnya, cinta orang ibu dengan rumah yang berikutnya, cinta orang ibu bapak dengan anak-anak semuanya pasti akan berpisah. Tidak ada yang akan tidak berpisah. Semuanya di dunia ini tidak kekal. Semuanya akan hancur musnah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, intinya apa yang saya sampaikan, mari kita semua introspeksi diri. Apa itu introspeksi diri? Tanyakan pada hatimu, itu hatimu, tenangkan pikiranmu Pak Bu. Tanyakan kepada diri jiwamu. Ya Allah, 50 tahun saya hidup di dunia ini. Saya ini seperti orang yang tidak pernah beribadah kepadamu, yang selalu mengerjakan larangan-larangan yang Engkau berikan. Ya Allah, saya ini malu kepadamu ya Allah. Sadar, Bu, sadar. Semua manusia ini tidur. Ibu buka mata sekarang. Ibu itu sadar, sedang bodoh, tidur. Bapak yang duduk di sini semuanya sedang tidur. Kalau tidak disadarkan, pasti bapak tidak akan datang di sini. Manusia ini tak ubahnya sedang tidur. Kalau kami katakan Ustaz kita, mari bapak kita sholat berjamaah di masjid kita. Kalau nggak disampaikan Ustaz kepada kita, mungkin orang bapak ibu tidak akan datang. Jadi bapak ibu introspeksi diri, tanyakan diri, mari kita berubah. Mari kita bertobat kepada Allah sebelum kematian menjemputmu, karena kematian tidak bisa mengetahui apa tiba. Saya dengarkan baik-baik Pak Bu, ini terakhir saya bicara. Belum tentu kita bicara, belum tentu kita tatap muka kembali nanti besok pagi, insya Allah pagi nanti kami akan berakhir. Tidak tentu kita berjumpa kembali, entah saya belum mati atau orang bapak atau orang ibu. Dengarkan, ini pesan wasiat saya pertama kali saya menginjak kaki di Pekanbaru ini. Dengarkan Pak, dengarkan. Mohon sebesar-besarnya dengarkan, ketuk hatimu, dengarkan istighfar beraulah istighfar. Astagfirullahaladzim. Orang bapak ibu mengucapkan astagfirullah. Orang bapak ibu istighfar itu hati bergetar, bulu masih mau terangkat, mau terbang, mau berdiri, semua bulu-bulu yang ada di kamar berarti hati masih bisa berubah. Jadi bapak ibu semuanya, wasiat pesan saya, taubat, taubat Pak Bu, taubat. Dunia ini tidak lama. Kita hidup di dunia ini tidak lama lagi. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di malam hari ini, baik yang di dalam baik yang di luar, semuanya kita ini bisa bertaubat kepada Allah dan Allah terima. Kemudian kita berharap kepada Allah semuanya kita yang hadir di malam hari ini diwafatkan dengan wafat husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Karena sahabat beliau, karena Nabi Muhammad tidak berjumpa di malam hari ini. Mudah-mudahan ini tidak akhir dalam semuanya. Banyak maaf dari saya. Semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan apa yang saya katakan, kekerasan suara yang saya katakan, yang mengenai panasnya muka, kemudian hatimu itu terasa ingin pergi, hatimu ingin berlari, saya itu adalah kesalahan dari saya. Karena itu saya diampun kepada Allah, minta maaf kepada kita semua yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ila liqa'i wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, tuan-tuan kita, Barom, silahkan yang waktu yang belum